tentara itu adalah hobi saya. Tentara hobi ya? Iya. Jadi Pak Heru, saya selama pada saat sudah 16 tahun jadi tentara ya. Saya tidak pernah merasa saya Tionghoa. Kita hanya butuh 5 tahun, 10 tahun lagi, maka kita akan menjadi negara maju. Dan yang bisa ini ya cuman Pak Prabowo. Jadi orang bilang dia itu kan, tegas garang. Itu memang muka Rembo, hatinya itu lintuh. Jadi kalau dia ngomong apa, dia pasti akan komit. Jadi ya ketamtama aja, ke anggotanya aja dia komit begitu, ya. Apalagi terhadap negara. Jadi ketika beliau perjanjian Kopassus tahun 97-an itu dia sudah mengeluarkan banyak sekali. Ada yang dari Taruna Nusantara, yang orang-orang terbaik, itu masuk semua di Ivy League. Ivy League di Amerika dan di Inggris. Jadi Norwegia. Ya, selamat siang para sahabat Repnas. Waduh. Kita kali ini memulai episode perdana podcast Repnas yang digawangi oleh saya sendiri, M. Heru Mahyudin. Dan pastinya nanti di episode-episode selanjutnya akan banyak narsum-narsum menarik yang akan kita kupas tuntas dan terutama mengenai calon presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan pastinya di episode perdana kita kali ini tidak ketinggalan bahwa ada narasumber yang sangat menarik yang kita akan kupas tuntas mengenai perjalanan hidupnya, mengenai mengapa dia memilih 02 dan lain sebagainya. Please welcome, sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Ben Yurarimba Mars. Selamat siang Pak Ben. Selamat siang Pak Heru. Aduh, sehat Pak Ben? Sehat. Mantap. Pak Ben, kita episode perdana dan merupakan suatu kehormatan bagi saya juga khususnya Repnas. Pak Ben bersedia hadir di episode perdana podcast Repnas kali ini Pak Ben. Ya, kebanggaan juga bagi saya Pak Heru. Ya. Mungkin ini podcast pertama saya. Podcast pertama Pak Ben sendiri? Karena selama ini saya nggak pernah mau muncul di media. Gitu. Tapi karena saya lihat saat ini situasi memanggil. Ya. Maka keberpihakan itu perlu. Dan gitu. Kemudian negara memanggil mungkin Pak Ben. Negara memanggil. Karena Pak Ben ini kan Mayor Jenderal dalam artian biasa panggilan-panggilan negara itu kan kalau tentara itu kan harus siap terus kan. Siap. Gitu ya Pak Ben ya. Sahabat-sahabat Repnas dan teman-teman podcast kalian, podcast Repnas kan pengen tahu nih siapa sih seorang Ben Yurarimba ini gitu. Boleh Pak Ben ceritain mungkin mulai dari masa kecilnya Pak Ben sehingga sampai Pak Ben menjadi seorang tentara yang membantu institusi TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Ya, terima kasih Pak Heru. Jadi saya lahir di Jakarta, kemudian pada usia 1 tahun papa saya meninggal. 1 tahun udah yatim ya Pak Ben? Iya, jadi almarhum. Kemudian ibu saya single parent, kami pindah ke Medan karena itu kakek nenek dari pihak ibu ada di sana. Saya sepenuhnya Tionghoa, 100% Tionghoa. Ya. Kemudian Cina Medan berarti? Cina Medan. Iya kan, di Medan kan. Tapi ya, kemudian saya besar di sana. Di Medan? Iya, SD, SMP, SMA, sampai Fakultas Kedokteran, saya di Universitas Sumatera Utara. USU, FK USU, oke. Saya masuk saya di sana. Kemudian ya masa kecil saya itu saya berbaur betul dengan teman-teman kita sesama warga itu karena bukan Tionghoa ya, karena saya besar di lingkungan yang betul-betul Melayu kan, Medan kan, nah itulah yang. Kemudian saya juga di Fakultas Kedokteran, kemudian dipanggil masuk wajib militer. Tahun berapa tuh Pak Ben? Tahun 87. 87, oke. Kemudian masih Orde Baru ya? Orde Baru. Terus? Iya. Kemudian di sana pendidikan, ketika itu saya berpikir saya harus buat yang terbaik karena saya tidak pernah merencanakan apapun untuk masuk militer. Bahkan tentang militer apapun saya sama sekali tidak tahu. Tapi ketika saya masuk diperlakukan dengan begitu baik, without any money, 1 sen pun tidak ada. Gak ada itu Pak? Tidak ada. Dipanggil masuk dan saya
cium tanah Tuhan, mungkin ini karir saya. Dan Ini saya, dokter militer ya, sorry. dokter militer. Dokter militer. Ya, saya Tes dulu nggak sih tuh Pak Ben? Bagaimana? Tahu tes juga nggak sih maksud dokter militer? Ya, ada tesnya, ya kan sama seperti tes rutin lainnya. Oke, kayak masuk instansi tapi, ya. Iya, tapi kan awalnya kan kita pikir nggak mungkin lulus juga lah, Iya, begitu ya iya, kan. iya. Tapi ya udah kita kerjain dengan sepenuh hati. Tahu-tahu malah lulus, dapat tiket, kemudian dapat semua barang begitu banyak. Saya juga kaget. Saya pikir ini bener atau tidak gitu ya. Terus setelah itu berarti tahun 87 jadi militer. Ya, jadi militer. Kemudian penempatan waktu itu kita boleh pilih mau di mana, Kostrad, Kopassus. Jadi waktu itu kena Kostrad itu kan hebat sekali zaman itu. Ya, saya tulis Kostrad. Gitu. Milih aja gitu ya. Kostrad Nggak kita ada. nggak ngerti apa-apa kan? Nggak ngerti apa-apa ya. Nggak ngerti apa-apa. Terus masuk Kostrad. Benar-benar masuk Kostrad. Kemudian saya tempatkan sebagai dokter batalion. Dokter batalion. Iya, Oke. itu berlanjut terus. Dokter batalion 7 tahun. Kemudian naik jadi dokter brigade 5 tahun, 12 tahun. Itu melewati berbagai penugasan sekolah. Kemudian saya menjadi wakil komandan batalion kesehatan. Itu hampir juga 3,5 tahun. Saya sesko, kemudian menjadi komandan batalion hampir 4 tahun juga. Jadi totally saya di Kostrad itu hampir ya 20 tahun. 20 tahun di Kostrad 20 ya? tahun di Kostrad. Dari situ saya pindah ke Kopassus sebagai kepala kesehatan Kopassus. Kalau pindah itu dimutasi atau permintaan sendiri Pak Ben? Sorry. Kita tentara itu kan semua yang menentukan pimpinan. Siap ditempatkan dimanapun. Siap ditempatkan dimanapun. Nah rata-rata kan orang akan setelah setahun 2 tahun dia mungkin dokter ya. Ya. Minta menjadi spesialis atau kemudian ke rumah sakit. Tapi saya mungkin ya tentara itu adalah hobi saya. Tentara hobi ya? Bukan profesi ya? Bukan pekerjaan. Dokter oke lah pekerjaan. Iya. Menjadi tentara itu hobi. Iya. Kenapa? Karena kalau nggak hobi ya setahun, 2 tahun, 3 tahun pasti minta ke staf kemana. Sedangkan saya sangat menikmati di pasukan itu. Jadi mungkin itu juga uniqueness ya. Uniqueness kenapa saya bisa hampir 24 tahun di pasukan. Kostrad dan Kopassus. Iya. Baik, itu berarti waktu mengabdi sebagai dokter militer gitu ya. Pak Ben itu paling banyak menangani penyakit atau obstacles-nya gitu loh Pak Ben. Bisa diceritain nggak? Iya, jadi ketika saya masih di pasukan itu biasa ya petugas Timur-Timur, Irian, kemudian saya berangkat juga sebagai the first contingent ke Bosnia. Nah, kemudian balik di situ pelan-pelan kita sudah mulai masuk di posisi brigade, kemudian wakil batalion, komandan batalion itu kita fokus menangani bencana. Oh, ya, bencana jadi ya, saya spesialis bencana karena pada saat itu rumah sakit lapangan milik Yonkers itu that's the only one satu-satunya di Indonesia dan itu betul-betul cadangan nasional. Jadi misalnya terjadi gempa bumi di Bantul. Itu pagi-pagi kita lihat TV, terjadi 7 skala Richter. Kemudian kita tanpa perintah apapun kita sudah alarm styling. Menyiapkan semua peralatan itu. Tinggal tunggu perintah dari atas berangkat atau tidak. Dan benar saja hari Sabtu waktu terjadi gempa di Jogja itu kita sudah alarm styling, tiba-tiba Pangkostrat telepon. Rupanya lagi bicara dengan presiden begini-begini. Dan Yon kamu di mana? Siap di batalion. Kamu siap gerakkan rumah sakit? Siap Panglima. Karena kan di atas saya itu harusnya Panglima divisi, tapi kan Pangkostrat langsung. Saya pikir ini kan something happen ya, berarti udah high level discussion gitu ya. Kau berapa lama bisa ke Halim? Siap. Begitu truk disetiapkan 1 jam. Dan Yon, kau jangan main-main. Kita ngomong ini di level tertinggi. Kamu perlu berapa? 5 jam, 6 jam saya kasih waktu. Siap. Tidak, Panglima mohon izin kami sudah alarm styling karena itu merupakan standar operating procedure kami. Kami hanya karena memang kekurangan truk, kami minta dari batalion tetangga. Benar gak? Kemudian Pangdip menelpon saya. Ben benar gini, siap Panglima kita udah alarm styling kita siap. Maka perintah langsung dikeluarkan. Betul. Dalam 2 jam kami sudah sampai di Halim. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita tugas waktu itu ya. Betul. Itu waktu itu zaman-zamannya ABRI masuk desa berarti Pak Ben ya? Iya, kalau TMMD itu kan sudah berlangsung sepanjang tahun ya. Tapi kita kesiapsiagaan itu kan
Kita mulai itu sejak kita mengalami tsunami. Oke. Tsunami di Aceh. Itu kan 2004 ya? 2004 itu kan the worst tsunami Betul. yang happen ya Betul. gitu ya. Kemudian pada saat itu saya menjadi seprinya Pak Bambang Darmono, komandan pada saat itu. Di situ saya melihat banyak sekali yang saya pelajari. Karena bahkan Amerika kemudian terjadi setahun kemudian di Miami flood itu penanganannya tidak lebih bagus dari Indonesia. Jadi pada saat itu UN guideline segala macam memang belum sempurna ya. Tapi setelah kejadian kita tsunami, kita tangani dengan baik, keterlibatan presiden segala macam sistem. Memang semua belajar dengan sangat cepat pada saat itu. Tetapi dibanding dengan penanganan di Amerika setahun kemudian, kita tidak lebih jelek. Kalau kita tidak mau mengatakan lebih bagus ya gitu. Nah, jadi saya terlibat banyak sekali di hal-hal tersebut. Nah, itu saya dekat dengan Pak Bambang Darmono ketika dia menjadi ASOP Panglima TNI, ada bencana di Filipina. Saya disiapkan menjadi dan Satgas bantuan kemanusiaan ke Filipina, juga ke China, ke Tiongkok pada saat Sichuan earthquake. Saya juga menjadi komandan bantuan kemanusiaan, tapi kita berangkat dengan bendera civilian team di bawah Kementerian Kesehatan dan BNPB yang baru terbentuk saat itu. Itu tahun 2004 ya? 2008. Tapi kan yang tsunami Aceh 2004 Pak Ben turun tuh ya? Turun, saya sebagai SPRI Pak Bambang Darmono, Letnan Jenderal ya terakhir ya. Di situ saya menyiapkan semua slide paparan beliau, jadwal beliau segala macam. Karena beliau berangkat tanpa asisten sama sekali. Awalnya pun saya memang ketika saya di batalion, saya menjadi masih kapten, beliau ASOP Kostrad, beliau kenal saya. Jadi ketika saya pertama tim datang di Aceh di Belang Bintang itu seperti no man land karena lapangan Belang Bintang itu pesawat-pesawat asing sudah masuk. Kemudian perwira kita yang mampu berbahasa Inggris kan terbatas pada saat itu. Jadi walaupun saya tugasnya adalah medis, jadi pada saat itu saya mengatur sorti helikopter segala macam. Karena mereka mengharapkan satu orang LO yang bisa ini. Misalnya 15 person no arm, dia akan dibawa ke Melabo kemana-mana gitu. Jadi Pak Bambang Darmono lihat saya, Ben kamu bantu saya. Nah itulah sejarah awal kenapa saya terlibat di kebencanaan dan begitu intens. Ya itu terima kasih, puji Tuhan. Tapi menariknya kan the worst ya itu tsunami Aceh itu ya the big 10 worst tsunami kan, dan itu terjadi 2004 dan Pak Ben terlibat langsung turun di tahun 2004. Satu kata pandangan waktu Pak Ben tiba di Aceh itu apa? Satu kata Pak Ben lihat langsung gitu. Sangat mengerikan, sangat mencekam. Karena itu semua foto-foto kenangan saya tentang itu. Betul, sampai ada museumnya kan sekarang? Iya. Jadi itu semua saya nggak mau lihat lagi. Betul. Karena kalau kita diceritakan begitu mengerikan, sungai-sungai itu penuh, jadi semua kuburan massal segala macam. Dan setiap malam kami rapat di pendopo gubernuran, dan itu menjadi tren untuk penanganan bencana. Karena pada saat itu international contingent itu banyak sekali. Wah, dari berbagai negara datang. Dan pada saat itu kan kita menerapkan open sky policy. Ya, bayangkan daerah itu daerah konflik, ada GAM. Kemudian Presiden SBY pada saat itu membuat keputusan open sky policy yang artinya semua pesawat bantuan bisa masuk. Dengan resiko kan mereka bisa masuk juga nanti ke daerah-daerah itu. Memang pada saat ada perdebatan ini bagaimana begitu, tapi ketegasan pemerintah pada saat itu ya kita harus lakukan. Dan itu juga keseriusan kita menangani itu membuat kemudian GAM merasa hatinya luluh bahwa ini memang pemerintah niat membantu. Setelah itu ada pertemuan ya, ada Helsinki 2 dan kemudian terjadilah kita rekonsiliasi dari proses itu. Tapi mungkin itu kan memang suatu perjalanan cukup panjang ya. Betul. Dan menariknya tadi Pak Ben juga bilang bukan Sarah ya Pak Ben, dalam artian 100% Tionghoa masuk ke militer, membantu bencana kemanusiaan tahun 2004 di Aceh. Yang kita sama-sama tahu persis bahwa Aceh mayoritasnya penduduk muslim gitu kan. Itu saya tertarik banget nih Pak Ben ya, flashback sedikit ya. Pak Ben masuk dengan pasti orang tahu Tionghoa. Iya kan? Membantu tsunami di
yang ibarat kata daerah istimewa Aceh itu karena memang mayoritas muslim gitu ya. Pada saat itu apakah ada pertentangan dari masyarakat setempat misalnya atau apa, wah ini sorry misalnya Tionghoa atau apa? Oke, saya jawab langsung ya gitu ya. Mulai ya. Oke. Jadi terima kasih Pak Heru. Jadi kalau pertanyaannya kok saya Tionghoa ke Aceh itu bagaimana gitu ya. Jadi Pak Heru, saya selama pada saat sudah 16 tahun jadi tentara ya. Saya tidak pernah merasa saya Tionghoa. Oke. Karena saya betul-betul bergaul dengan semua itu dan mereka semua tahu saya Tionghoa. Tapi ya kalau kita di tentara itu betul-betul dengan totalitas, dengan passion, betul-betul menjiwai, mengikuti semua kegiatan itu. Itu semua senior, rekan-rekan, junior itu respect ke kita. Jadi buru-buru bilang lu Cina, nggak ada itu. Jadi tapi benar Cina 100% ya? 100%. Okay. Keluarga saya, jadi saya masih ikut Imlek. Kalau orang Tionghoa Qingming saya itu ziarah ke kubur ya, barengan dengan Paskah kita juga ikut. Nanti kalau misalnya ada acara makan bacang ikut, gitu, makan kue bulan itu segala macam. Pokoknya iya itu tradisi-tradisi itu masih akrab dan melekat di kita. Jadi malam Imlek juga kita kumpul semua gitu. Nah jadi kalau orang bilang misalnya ada diskriminasi segala macam, kadang-kadang saya tidak merasai. Tapi saya juga tidak akan menentang hal itu karena kan memang pengalaman hidup semua orang beda-beda. Balik lagi ke Aceh tadi, saya kan setiap hari kan pakaian militer. Pakaian militer. Sebenarnya saya ke sana itu kan membawa satu kompi pasukan kesehatan. Tapi karena memang ada kepentingan tugas yang lebih tinggi dan saya minta untuk hal itu di situ, maka untuk mengatur pasukan itu saya serahkan ke wakil saya begitu. Jadi kami di sana sama sekali tidak ada mengalami hambatan apapun. Jadi kita setiap malam itu ketemu di Pondopo, kita siapkan paparan singkat untuk Bambang Darmono, dengan semua pertanyaan-pertanyaan wartawan lokal, wartawan asing dan tim-tim asing yang itu. Jadi pada saat itu memang semua masih bersifat intuisi, apa yang bisa kita lakukan tanpa satu guideline resmi dari UN. Setelah itu memang UN, khususnya UN OCHA membuat guideline tentang preparedness kalau terjadi. Dan kemudian diperbarui. Jadi total sama sekali saya tidak merasakan kalau ada saya tidak minority dan lain sebagainya. Tidak itu ada. Okay. Iya, karena saya sudah 16 tahun di Kostrad pada saat itu. Kostrad 16 tahun. Orang udah kelihatannya gila nih. Tapi Pak Ben berarti kan tadi saya sebutkan di awal bahwa pensiun dengan jabatan terakhir Mayor Jenderal. Mayor Jenderal. Dengan lagi-lagi etnis Tionghoa. Ada nggak sih selain Pak Ben yang etnis Tionghoa yang jabatannya moncer di TNI? Ya sebetulnya ada. Sebetulnya ada. Iya. Jadi karena itu saya tidak usah menyebut nama ya. Tapi ada beberapa. Ada. Iya. Sampai 10 orang ada? Biar sekitar 10 mungkin ada ya. Nah, hanya kan saya sama sekali tidak pernah mau muncul. Karena kan kita tahu hal-hal gitu kan the sky the limit. Betul. Saya bergaul di pasukan tempur. Padanan saya yang saya lihat adalah teman-teman senior-senior yang memang di pasukan tempur yang best of the best. Kalau saya mau bicara militer kan untuk apa juga gitu ya. Terus banyak sekali media, wartawan ingin menginterview saya, press conference atau segala macam, menempatkan saya sebagai tokoh Tionghoa karena mereka melihat banyak sekali uniqueness yang ada. Tapi saya pikir saya tokoh Tionghoa itu apa yang sudah saya persembahkan untuk Tionghoa? Tidak ada. Kalau saya menjadi Mayor Jenderal itu kan karir saya pribadi. Nah kemudian kalau saya apa yang saya sudah persembahkan untuk Indonesia, nah mungkin itu lebih penting ya, gitu ya. Tapi untuk apa kita bicara itu ya? Kalau ini biarlah orang yang menilai begitu. Jadi saya nyaris sama sekali tidak pernah dan tidak mau untuk tampil di media. Bahkan ketika saya memegang Wisma Atlet kan saya pengawas di situ
yang anytime tiap menit saya tiap hari bisa press conference dengan itu. Tapi saya membatasi diri, saya sudah pensiun dan saya sama sekali tidak mau. Jadi karena itu hubungan saya dengan para senior, rekan-rekan segala macam. Mereka tahu saya tidak punya ambisi apapun, panjat sosial segala macam. Hanya yang keistimewaan kali ini. Pak Ben tadi bilang sudah pensiun, berarti sedikit tadi ternyata Tionghoa bisa jadi jenderal. Iya. Dan nggak ada diskriminasi sama sekali di TNI ya. Tidak ada. Anything can be a general dengan proses dan kinerja yang pastinya dinilai oleh atasan, oleh panglima dan lain sebagainya. Betul. Ya. Iya. Kalau sekarang berarti kegiatannya apa Pak Ben setelah pensiun? Ya, saya setelah pensiun itu kan begini. Jadi saya atau pernah tugas di mana aja gitu sebelum pensiun? Iya. Saya jabatan terakhir saya itu adalah Kepala Pusat Kesehatan TNI. Kepala Pusat bersama. Membawahi darat, laut, udara. Oke. Jadi seluruh pasukan kesehatannya dan rumah-rumah sakit itu quote unquote untuk penggunaan kekuatan itu memang di bawah kendali saya. Berarti kan Pak Ben ini masuk dari jalur kedokteran. Iya. Ada nggak yang Tionghoa masuk dari jalur Akmil misalnya? Saya rasa ada beberapa ada ya. Cuman memang tidak sampai pangkat tertinggi ya gitu ya. Tapi itu ada. Ada ya. Berarti memang ada diskriminasi sama sekali ya. Ya. Jadi kan begini ya. Di tentara itu kan memang piramidal selecting. Iya. Iya kan? Jadi kalau kita janganlah disebut Tionghoa maupun Jawa kalau memang dia tidak punya spesial. Ini ya kapasitas, kapabilitas ya, kemudian kemampuan itu kan memang betul-betul sulit. Ya, kita lihat saja berapa orang dari suku-suku itu yang bisa menjadi panglima TNI segala macam. Di bidang saya kepala pusat kesehatan TNI itu udah seperti panglima TNI-nya untuk di kedokteran gitu. Dan apalagi saya yang lama sekali, 2 tahun zaman Pak Gatot Nurmantio, 2 tahun zaman Pak Hadi. Setelah itu masih dilanjutkan lagi menjadi staf khususnya Pak Hadi. Kemudian Hadi Cahyanto. Kemudian dilanjutkan dengan terjadinya COVID ya. Kemudian saya juga staf khusus beliau, kemudian menangani Wisma Atlet itu. Jadi saya pikir itu adalah kegiatan itu saya. Di organisasi saya adalah wakil ketua umum Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Perpin? Bukan. Perhimpunan? Ini Inti. Oh. Ya. Cuman memang kan Inti itu organisasi sangat besar. Ada apa tadi jabatannya? Wakil ketua umum. Wakil ketua umum. Nah, jadi memang Tionghoa itu relatif tidak berpolitik karena semua ada di mana-mana. Ada di 01, 02, 03 gitu ya. Nah, saya berpihak di 02 ini ya karena saya memang ikut di dunia ini ya. Jadi semua perwira-perwira yang ada di Pak Prabowo, perwira-perwira yang ada di Pak SBY itu dengan saya sangat dekat, sangat akrab ya. Jadi tadi Pak Ben bilang Tionghoa tidak berpolitik. Tapi degradasi atau kalimat tersebut bertolak belakang dengan Pak Ben sekarang yang memutuskan terjun sebagai relawan gitu ya Pak ya. Ya. Kalau saya cek juga bahwa Bapak juga mendapatkan posisi strategis di TKN. Nah, tadi kontradiktif nih. Bilang Tionghoa nggak berpolitik. Ya. Bisa jelasin nggak nih? Kenapa bisa memutuskan Tionghoa berpolitik dan saya bilang bisa dibilang Pak Ben ini garis keras gitu. Karena kan jabatan strategis merupakan wakil ketua umum di TKN ya, komandan relawan Golf ya Pak. Golf yang membawahi unsur Tionghoa gitu ya Pak ya. Nah, ini apa nih ibarat katanya pencetus sehingga Pak Ben dari militer sudah pensiun kan banyak ya sekarang Pak netizen bilang udahlah pensiun aja urus anak cucu main sama cucu. Ini Pak Ben masih mau kalau Pak SBY bilangnya turun gunung gitu ya, masih ngurusin relawan. Terima kasih Pak Heru ya. Segmen Tionghoa. Ya segmen ya. Jadi begini
perubahan dari Orde Baru sampai sekarang ini itu memang memberi kebebasan yang luar biasa. Jadi sebetulnya banyak sekali juga tokoh-tokoh muda Tionghoa itu mereka berpolitik. Mereka berpolitik masuk di partai. Kita lihat ada di partai-partai tertentu. Itu semua ada semua, ya? Bahkan ada yang menjadi ketua partai juga. Nah, jadi itu adalah individu-individu yang memang mereka menyalurkan aspirasi politik mereka bergabung di situ. Tapi kan kita punya beberapa organisasi Tionghoa besar. Nah, organisasi Tionghoa besar ini adalah kumpulan dari berbagai Tionghoa. Nah, jadi organisasi-organisasi besar ini rata-rata menyatakan dia netral, tidak berpolitik. Tapi jika anggotanya mau masuk dimanapun itu silahkan dengan catatan cuti dulu sementara. Dari inti atau dari kelompok lain. Berarti Pak Ben sekarang statusnya cuti dari Saya cuti. Karena inti ini ada 20 organisasi, 20 provinsi, 90 kabupaten kota, ya. Itu kan mereka ada juga caleg dari partai tertentu, dari mana yang ada di 1, ada di 2, ada di 3. Jadi tidak bisa kita kooptasi bahwa ini ada di sini. Begitu ya. Tapi kehadiran saya di sini karena memang saya berpihak. Karena kita lihat di 1 ada, di 2 ada, di 3 ada. Tetapi di 2 kan belum ada yang masuk garda depan. Iya. Kemudian kenapa 02? Kalau saya sih melihatnya mungkin karena latar belakang Pak Ben di bidang militer gitu ya. Apakah itu yang melatar belakangi? Sebetulnya tidak. Pak Prabowo pernah menjadi mantan bos Anda? Sebetulnya jawabannya bukan itu juga. Kalau saya mau terjun total ke politik kan saya harusnya masuk ke partai. Tapi kan TKN ini kan relawan ya. Relawan. Relawan itu kan temporer yang sifatnya kita fokus ke arah pemilihan presiden. Kalau partai kan ya memang koalisi ya mereka targetnya presiden juga, tapi kan lebih di caleg. Nah, kita melihat bahwa Pak Prabowo ini kan memang quote unquote adalah Pak Jokowi memilih ke sana. Dan mohon maaf, keluarga besar saya itu semua adalah Jokowi lovers. Pak, kalau bilang Pak Jokowi ke sana, sementara statement Pak Jokowi di media, saya bersikap netral. Gimana nih? Ya, memang ini posisi-posisi yang sangat sulit ya. Jadi secara hukum undang-undang beliau tidak boleh terlibat. Secara lembaga presiden. Tetapi kan ada aktivitas-aktivitas yang memang kita bisa melihat kemana arahnya itu. Jadi dengan tanda-tanda seperti itu kita melihat bahwa keberpihakan ini memang harus dibuat. Dan juga Pak Prabowo ini adalah figur yang sangat-sangat luar biasa. Figur yang sangat-sangat luar biasa. Ketika kita mau grasping the world, merangkul dunia, karena maaf Pak, saya dalam penugasan saya itu saya sering sekali ke luar negeri. Jadi kita melihat bagaimana global network segala macam itu. Jadi kalau kita memang mau lepas dari jebakan developing country ini, di mana kita udah di bibir, jadi kita tinggal 1 tahap lagi naik. Kita hanya butuh 5 tahun, 10 tahun lagi, maka kita akan menjadi negara maju. Dan yang bisa ini ya cuman Pak Prabowo. 5 tahun 10 tahun. 5 tahun 10 tahun. Paling tidak 1 periode 2 periode lah. Ini adalah masa yang memang Indonesia sangat menentukan. Sangat menentukan. Pak Prabowo itu orang yang sangat cerdas, sangat visioner. Kadang-kadang memang posisi beliau itu sekali 2, 3 kali mungkin ada di posisi yang tidak itu. Tapi sekarang beliau dengan sejujurnya menyatakan saya tidak pintar politik, maka itu saya kalah. Saya sekarang belajar itu bagi saya seorang komandan yang saya lihat kayak dewa bisa ngomong begitu, itu semua perasaan kita luluh. Wah, komandan kita, dia sangat jujur, dia ngomong apa adanya. Dia saja berkali-kali ditipu orang, dia tidak pernah tipu orang. Itulah yang membuat itu. Jadi selain faktor Jokowi lovers, kita juga melihat Pak Prabowo. Kalau kita mau cerita Pak Prabowo, sudah terlalu banyak bicara tentang dia. Tapi banyak sekali sisi-sisi humanis yang sebetulnya kita sebagai mantan anak buah dia, walaupun tidak langsung, kita bisa ceritakan. Apa contohnya Pak? Jadi begini, beliau itu sisi humanis dari seorang jadi orang bilang dia itu kan tegas, garang. Itu memang
muka Rembo, hatinya itu Rinto. Makanya Contohnya. ya, meliharanya kucing ya. Bukan. Jadi contohnya gini, dia itu kan memang pada saat beliau menjadi komandan batalion, saya memang ada di batalion brigade yang berbeda. Ya. Tapi kan kita semua melihat beliau. Nah, jadi beliau itu menyiapkan orang-orang terbaik dengan disiplin, komitmen, ya keras, pokoknya harus best of the best, harus segala macam. Jadi kita lihat satu sisi humanisnya itu, pada satu kan orang nggak boleh merokok, dan kalau tugas ya latihan profesional gitu. Tapi toh ada satu-satu itu sersan dia kelihatan dia itu cabut rumput gitu, pas keluar, kamu di mana? Kenapa kamu nggak latihan? Disiplin ya. Ya, dia tegas kan. Kemudian apa ini begini? Marahin lah ini ya. Siap gitu aja kan. Tapi setelah itu kan, kenapa itu bisa begitu? Kenapa kalian nggak begini-begini? Komandan, dia itu harusnya sudah LF keluar. Tapi dia itu sangat cinta satuan ini. Dia mau tetap ada di sini, begitu. Oh gitu ya. Oh, kalian lain kali ngomong ke saya kalau begini-begini. Tapi kan itu sisi humanis terhadap Jadi anak buahnya. Anak buah. Ada lagi nggak sih habis itu, lain? ya, habis itu kan. Sekolahkan apa yang Pak Ben? Ya, saya cerita lagi dulu. Habis itu kan, kena anak itu sudah ini, ya kan. Kemudian ya udah kamu di belakang sana aja. Kenapa? Anak itu kan tidak mau pindah. Dia cinta sekali satuan. Dia keren di dalam itu. Pak Prabowo, aduh, dia merasa menyesal mungkin kan. Udah dia lewat pintu samping. Ketemu lagi itu. Kamu yang tadi. Siap, kamu lain kali buka dompet kasih tuh $300. Berasa begitu. Ya. Jadi kita nggak heran kalau anak-anak buahnya itu semua setia ke beliau. Kemudian pernah lagi itu masalah disiplin, humanis, dan dia kerasnya itu ya, dan kemudian dia membalasnya dengan itu. Kemudian ketika dia merekrut orang-orang terbaik, tamtama itu, dia ada menjanjikan, kalian nanti kalau berhasil kita di Timur kalian semua bintara. Itu kan kalau omongan politik, gua ngomong ini lupa aja udah. Tahu-tahu dia tugas pulang berhasil. Terus anak, komandan, kami kapan sekolah? Terdiam dia. Sekalinya kolahkan itu kan 200 orang. Ini disekolahkan atau dinaikkan pangkatnya? Kalau naikkan pangkat itu kan KPLB tidak merubah nasib. Tapi ini disekolahkan dari tamtama menjadi bintara. Oh, saya pikir sekolah universitas itu bukan ya? Bukan. Jadi sekolah peralihan status dari tamtama menjadi bintara. Bayangkan 200 orang di batalion 328 itu. Jadi memang ya sedikit agak itu, tapi ya itu dan akhirnya semua menjadi bintara. Kemudian mau ditaruh di mana? Ya kan orang-orang yang sudah jadi bintara. Maka itulah kemudian hampir 100 orang lebih masuk ke batalion saya, batalion kesehatan. Karena itu orang anggota yang terbaik itu ada di batalion kesehatan, yang kemudian dia infanteri kita ajari dengan kesehatan. Jadi ketika ada pertandingan, adapun batalion kesehatan itu selalu papan tengah, tidak pernah di bawah. Kenapa? Karena mendapat orang-orang terbaik yang disekolahkan dari tamtama menjadi bintara, kemudian dimasukkan di batalion kesehatan untuk penyalurannya. Itu. Kemudian lagi yang banyak orang tidak tahu. Artinya di sini apa? Komitmennya ke anggota. Betul. Dia ngomong dia akan ini kan. Walaupun itu dia kan sedikit menentang sistem itu. Ya kan? Ya jatah batalion ini paling banyak 30-50. Ini kan seperti itu kan gitu. Berarti komit terhadap ucapan. Komit ucapan dia. Jadi kalau dia ngomong apa, dia pasti akan komit. Berarti ya ke tamtama aja, ke anggotanya aja dia komit begitu, ya. Apalagi terhadap negara. Begitu. Jadi kita nggak heran kalau aktivis 98 segala macam masuk ke dalam. Terus tadi Pak ya masalah sekolah, banyak orang nggak tahu. Banyak orang nggak tahu. Dia itu mengeluarkan biaya pribadi untuk sekolah, his own pocket. Jadi dia menyekolahkan. Dia sangat visioner. Dia sangat visioner melihat masa depan bahwa Indonesia ini khususnya quote unquote TNI ini harus diawaki oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa grasping the world, yang bisa berbahasa Inggris segala macam. Karena pada zaman beliau itu yang bisa bahasa Inggris nggak banyak, yang fasih itu hanya beliau. Jadi kalau kita selalu bicara diskusi dengan international partner counterpart, ya kalau bahasa umum kita masih nyambung, tapi udah masuk bahasa yang sedikit kromo inggilnya itu nggak nyambung. Beda dengan Pak Prabowo kan, dia betul-betul sangat itu. Nah jadi dia menyekolahkan itu dengan uangnya pribadi.
Jadi ketika beliau perjanjian Kopassus tahun 97-an tuh dia sudah mengeluarkan banyak sekali. Ada yang dari Taruna Nusantara yang orang-orang terbaik itu masuk semua di Ivy League. Ivy League di Amerika dan di Inggris. Jadi Norwich ya. Ivy League itu apa? Sekolah apa? Ivy League itu adalah ya universitas terbaik. Oh, tentang pertahanan. Di luar negeri. Okay. Jadi misalnya kalau di Harvard lah ya kalau business school. Harvard, MIT, London School of Economics segala macam. Itu semua dimasukin dengan biaya pribadi. Jadi, iya. Jadi ada yang belum masuk tentara, itu yang dari SMA Tarnus, ya kan, sekolah, kemudian pulang dimasukkan jadi tentara. Kemudian ada juga yang memang sudah tentara aktif. Itu malah ada yang sudah pada pensiun. Ada Pak Sony Prasetyo, ada yang menjabat sebagai dirjen, dan bahkan backbone kolonel-kolonel yang sangat fasih berbahasa Inggris itu adalah semua memang mantan beliau itunya. Dan program ini masih dilanjutkan lagi ketika beliau menjadi Menhan. Masih. Jadi walaupun kemudian sebagian itu dananya dari LPDP. Dari Kementerian Keuangan, tetapi beliau tetap sangat antusias mengirim. Nah, kemudian juga program pendirian indikatornya apa tuh untuk dikirim tuh? Berprestasi lah ya pasti. Oh ya, the smart and the brightest one ya. Jadi orang-orang yang memang secara psikologi dilihat. Nggak subjektif berarti ya? Nggak bisa. Ada semua datanya objektif. Oh iya, ya? itu kan psikologi tes. IQ-nya berapa, kemampuan bahasa Inggris berapa, peminatannya berapa. Nah, itu mereka memang disiapkan. Nah, jadi untuk seorang Prabowo yang visioner, kecerdasannya begini, kemudian dia sangat mencintai anak-anak muda, menyiapkan anak-anak muda untuk maju, why not kita pilih? Orang Tionghoa itu pinter-pinter, kita nggak bisa diktir mereka mau kemana. Tapi kalau apa yang saya sampaikan ini orang luar tahu, penilaian mereka tentang Pak Prabowo itu pasti akan berubah. Gen Z, milenial, ketika dia dengar, ketika beliau tidak seseorang yang sangat menentukan saja dia sudah memajukan anak-anak muda ini. Apalagi kalau dia ini. Karena itu tidak heran kalau dia memilih Gibran. Jadi tidak ujuk-ujuk dan komit terhadap kalau sama tampang makan siang sekolah komit. SMA pasti komit. Iya. Karena dia tidak bisa berbohong. Dia tidak bisa berbohong. Kalau dia berbohong, saya yakin dia nggak enak makan, nggak enak tidur. jadi ini yang kita itu. Nah, mungkin begitu. Betul. Dan ini kesaksian langsung dari Pak Ben sepanjang Pak Ben aktif di TNI melihat Pak Prabowo. Nah, Pak Ben itu sendiri kan pensiun tahun berapa, Pak? Saya 2019. Oke, baru lah ya berarti. Yeah. Berarti pada saat tahun 98 kerusuhan Mei itu Pak Ben masih aktif dan berpangkat kapten. Dekat nggak sama Pak Prabowo pada saat itu? Saya di Kostrat. Saya di dokter brigade. Beliau Pangkostrat. Iya. Jadi begini. Cerita dong Pak Ben. Iya. Kerusuhan Mei 98 karena pastinya sahabat Redmas dan teman-teman podcast kalian pengen tahu nih karena kan isu-isu mengenai tahun 98. Iya, jadi Pak Heru, ini memang pertanyaan yang sangat sensitif ya, tapi kita harus jawab apa adanya. Betul. Kita jangan melihat 98 itu hanya di satu peristiwa kerusuhan antara 13 sampai 15 Mei. Ini teman-teman kita Tionghoa kan selalu melihat di situ. Jadi seolah-olah terjadi segala. Iya. Sebetulnya kan tuh rangkaian ini kita lihat itu di 98 tuh ada 3, 4, 5 peristiwa. Sebelumnya memang ada yang aktivis ya. Kemudian setelah itu ada Semanggi ya, Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2. Tapi kalau kita lihat mundur lagi ke belakang, itu sebelumnya itu ada Kuda Tuli. Iya. 27 Juli itu. 27 Juli ya, itu 97. Sebelumnya itu kan masalah pemilihan salah satu ketua partai yang itu. Tapi sebelumnya itu mundur lagi, itu adalah masalah Muktamar NU Cipasung. Ya. Jadi memang pada saat itu sudah mulai terjadi. Sepanjang itu gonjang-ganjing. Itu mundur lagi ke belakang. Kita lihat antara 91, 92 itu ada yang
TNI hijau, TNI merah putih, dikaitkan dengan ICMI segala macam. Semua ada. Itu satu siklus panjang. Nah, kenapa itu? Karena mundur lagi kita lihat pada saat itu Marcos turun. Iya, diturunkan oleh oposisinya bersama dengan klergy Katolik, Kardinal Sin. Mundur lagi ke belakang, itu kita lihat Shah Iran. Itu diturunkan oleh klergy Muslim Ayatollah Khomeini. Itu satu rangkaian. Kemudian pada saat itu juga kita lihat ada Papadok, ada Noriega, segala macam. Jadi situasi pemanasan itu terlanjur sampai 10 sampai 15 tahun itu terjadi. Jadi tidak ujuk-ujuk. Dan pada saat bersamaan itu isu sedang goncang terus oleh kekuatan quote-unquote luar bahwa Pak Harto memelihara sekian banyak konglomerat, terjadi diskrepansi sosial, kesenjangan sosial yang kemudian digoreng sehingga menimbulkan sentimen etnis segala macam. Jadi semua proses yang panjang ini kemudian tiba-tiba kita ambil cross sectional pada Mei 98 dan semua masalah bangsa ini ditanggungjawabkan kepada seorang Prabowo, saya rasa tidak fair. Ya, memang ketika itu dia sebagai menantu, sebagai orang yang merasa ingin menyelamatkan negara dan bangsa ini, dia mungkin harus berbuat. Di tengah kesibukannya itu semua, kadang-kadang kamu selesaikan apa kan tidak tahu. Mungkin saya tidak perlu lagi membuka ini ya, karena setiap kita ngomong ini membuka luka lama. Membuka luka lama. Para Tionghoa itu setiap 5 tahunan luka lama yang sudah sembuh ditores lagi hanya untuk kepentingan politik orang per orang. Dia ada berseberangan. Wah, yang penting gua jual ini, nanti gua dapat suara, mudah-mudahan gua jadi pejabat ini. Dan kapan sembuh-sembuhnya luka ini? Tionghoa itu, Pak, semua sudah berbaur di dalam, sudah menyatu. Dan setiap pemerintahan yang manapun mereka bisa adjust, bisa adopt. Tapi kalau dalam setiap pemilu 5 tahunan semua luka lama itu dibuka lagi dan diinikan, itu kan bagaimana? Pak Heru lihat, semua dulu tim DKP itu ketika memang dilihat pada satu cross sectional ini mungkin secara etika beliau secara hukum semua sudah menjalaninya, beliau itu. Tapi kalau seluruh tanggung jawab negara ini ditubuhkan ke beliau kan nggak fair juga. Maka itu kenapa semua pihak yang dulu ketika itu melihat dalam satu pandangan sempit, oke, begitu. Tapi kan kemudian semua menjadi temannya. Ketika kita luaskan spektrumnya, dia hanya satu figur dalam sebuah sejarah reformasi bangsa. Dan dia sudah legowo, dia sudah itu. Pak Ben, menarik. Waktu debat capres pertama kan dibahas juga mengenai HAM gitu kan ya, pelanggaran HAM ke Pak Prabowo gitu ya. Nah, Pak Ben tadi sedikit mau meyakinkan bahwa mengorek luka lama udah nggak ada untungnya lagi lah gitu ya. Nah, Pak Ben mungkin bisa sampaikan sedikit insight dari Pak Ben terhadap mungkin warga-warga Tionghoa terkait tahun 98 itu, karena Pak Ben juga di dalam militer ya, di TNI gitu. Itu apa yang Pak Ben bisa sampaikan kepada warga Tionghoa saat ini supaya bahwa tahun 98 itu kondisinya seperti apa sehingga untuk saat ini bisa bergabung dengan Pak Ben di jadi kita harus move on. Negara ini akan menjadi negara maju. Dan kalau kita hanya mengingat yang lama, itu kan sampai batas mana kita mau ini. Kalau mundur lagi ada peristiwa mangkok merah. Lebih banyak lagi yang menjadi korban. Mundur lagi, itu ada peristiwa pengusiran orang-orang Tionghoa tidak boleh dihitung. Mau mundur lagi, mau sampai kapan? Sampai Tionghoa dibantai di Kali Angke, mundur lagi di pemberontakan Tionghoa Sui segala macam misalnya. Itu kan semua tidak ada habisnya begitu. Nah, saya tidak mengarahkan ke siapapun. Tapi akal sehat saya, rasionalitas saya menyatakan ini. Dan quote unquote semua pengusaha-pengusaha besar yang
melihat satu masa depan Indonesia, mereka sudah menentukan sikap. Tidak disebut pun nama-nama mereka, sepertinya mereka mempunyai pikiran yang sama dengan kita. Jadi tidak bisa hanya dengan 1-2 kunjungan ke kelenteng, ke pasar, kemudian seolah bisa merekrut hati Tionghoa, itu tidak bisa. Tionghoa itu sangat cerdas. Mereka itu punya pikiran, rasionalitas, mereka punya hati. Mereka lihat seorang Prabowo yang sudah berubah. Dan kalau misalnya kita, Pak Jokowi aja memilih beliau. Tionghoa ini kan semua kiblatnya Pak Jokowi. Kenapa sih Pak Ben Jokowi lovers? Tadi kan bilang Pak Ben sekeluarga Jokowi lovers. Iya, jadi dan kenapa juga memilih Gibran? Satu paket kan ini? Oh iya. Capres-cawapres. Iya. Jadi kalau Gibran mungkin saya tidak kenal ya, tapi saya melihat YouTube beliau bagaimana merubah Solo itu. Itu luar biasa. Dan saya juga sangat senang dengan anak-anak muda ya. Saya diskusi dengan anak saya itu bisa 1 jam begitu ya. Nah, Papa nggak tahu lah, ini begini, dunianya begini. Saya mayor jenderal, anak saya kapten. Kalau saya tidak equal begitu, apa lu kapten? Jadi kenapa Jokowi lovers? Nah, Jokowi lovers ini kita lihat dalam 9 tahun dia membangun ini, semua berjalan luar biasa. Dukung IKN? Pak Ben? Saya sangat mendukung. Sangat mendukung. Kenapa? Karena Jakarta ini sudah terlalu crowded ya. Jadi dikonsepkan oleh Belanda itu pada tahun 1800 dengan konsep bahwa seperti di Amsterdam, di Rotterdam, di Den Haag yang kecil ya, karena penduduknya kecil sekali. Yang penting ada alun-alun, ada nanti di sini gedung pemerintah, ada kejaksaan, ada penjara, ada gereja, ada itu. Itulah sekitar itu saja. Di luar itu kan tidak tertata. Sekarang dengan kemajuan yang demikian cepat, untuk negara sebesar Indonesia tidak bisa. Dan juga pembangunan di IKN, kita lihat cepat sekali ini berjalan. Dan ini nanti orang bilang kan, bagaimana? Wah, ini jadi beban, orang nggak mau itu. Saya yakin ini akan menjadi turis center. IKN. Ini akan, karena itu sangat indah, sangat. Dan jaraknya dengan Balikpapan kan dekat sekali. Dan ini juga untuk menggeser dari Java sentris ke sana. Tapi kata investasi belum ada yang masuk, Pak Ben. Iya. Gimana? Teori kan banyak pengusaha nih. Ketika semua digoyang, ketika semua itu, dan orang kan semua untuk investasi demikian panjang itu kan semua kepastian hukum. Nah, perlunya kepastian hukum. Iya, perlunya kepastian hukum. Jadi kemudian ketika kita lihat berkali-kali dari Tiongkok, dari Jepang, dari Arab Saudi, Eropa, segala macam hanya janji, kita wasting time, segala macam. Ternyata kan kemampuan lokal kita juga cukup besar dan itu bisa menata ini dengan baik. Nah, jadi saya sangat mendukung IKN. Nah, kita lihat aja kemarin kan kereta api Jakarta Bandung. Wow, ini kan begini. Ternyata baru dibuka, ini udah 25.000. Udah kayak Shinkansen ya Pak? Udah ini. Kemarin kan Kertajati. Kertajati itu kan memang permintaan gubernur yang dipanjangin ke Surabaya. Iya. Nah, kan kok dilanjutkan ini? Ya ini kan akan menjadi satu proyek yang luar biasa. Kertajati sudah mulai hidup bandara ini. Jadi untuk satu hal yang sifatnya visioner, kalau orang hanya berpikir pendek dan tidak itu, maka mungkin akan begitu. Jadi kalau saya melihat IKN ini memang harus didukung dan itu nanti menjadi simbol kita negara besar, negara maju yang bahwa memang kita ini. Pak, tadi Bapak juga sempat bilang bahwa merupakan pencetus berdirinya Universitas Pertahanan atau UNHAN tahun 2009 bersama dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Bisa ceritakan sedikit? Iya, jadi ini penting sekali. Saya kan dinas di pasukan tuh 24 tahun. Jadi kita sering sekali, saya nyaris nggak pernah di rumah sakit. Saya tidak pernah rumah sakit, tidak pernah ngurus kesehatan di dinas Denkes, di rumah sakit, belum pernah praktek nggak pernah. Kenapa? Karena memang tadi peminatan saya lebih ke arah geopolitik, geostrategis, defense studies, security studies, international studies. Ini ada satu rahasia, karena saya itu dulu selalu diskusi mentoring 1-on-1 dengan namanya Hasim Wahid, Gus Im, selama 5 tahun. Nah, jadi kemudian ketika saya sesku, saya
mendapat nilai yang baik di situ, Piala Wirajati, dan Sisko itu menjadi dirjen, dan kemudian beliau ditugaskan oleh Pak SBY mendirikan Unhan. Itulah kemudian saya ditunjuk menjadi seperti konseptor pendirian Unhan itu. Nah, di situ saya lihat bahwa Mas AHY beliau sedang alumni dari RSIS, Raja Ratnam School for International Studies, maka saya minta silabus dari beliau. Nah, 2 minggu tidak ada jawaban karena beliau latihan, tiba-tiba balik, komandan, arahan dari Bapak Presiden, ini proyek sangat strategis, maka kita harus mempunyai satu universitas pertahanan yang sama dengan USNDU, National War College-nya. Dan itulah sejak itu Mas Agus kita rekrut ke dalam, dan itu memang menjadi sebuah proyek yang sangat prestisius. Jadi di bawah saya itu dulu ada 3-4 orang, the smartest and the brightest young officer, termasuk salah satu AHY, dan kita ke luar negeri. Dikaitkan dengan situasi Mas AHY kan pada saat itu kan sama seperti Mas Gibran saat ini. Muda. Jadi pada saat itu ini sengaja presiden muda. Ya, pada saat itu kami kena itu, kita kiblatnya pada saat itu adalah USNDU National War College. Ada security dialog yang berangkat ke Amerika itu dialog tahunan rutin. Itu ada 16 jenderal dari BAIS, dari mana-mana berangkat ke Amerika. Jadi kami di-attachkan, saya Letnan Kolonel, AHY, kemudian ada satu kapten juga, ditambah asisten pertahanan di sana. Jadi kami pada saat itu kan diterima di National War College USNDU. Pada saat itu bayangan kami ya kami kan hanya orang ini, nanti jenderal-jenderal ini yang dialog dengan mereka. Ternyata sampai di sana, Ben, kita pisah, Anda pimpin ini. You can imagine seorang letnan kolonel dan kapten diterima secara resmi di USNDU oleh para bintang 3 profesor lengkap. Sampai mereka bilang, how can Indonesia for the very prestigious project like this just send a young lieutenant colonel here to meet us? Wah, udah macam lah dia. Kita udah kayak dibully aja. Iya. Terus kita udah stres juga. Jadi akhirnya ikut ya waktu itu ya. Oh, dia udah gitu juga kan. Jadi dianggap kayak bocah ingusan aja gitu, ya kan? Wah, terus akhirnya, excuse me, the General Admiral Marshall, Professor Distinguished Guest, yeah. I know that we are just a young officers, but you can see here in my passport. See a reason. Lieutenant Colonel Ben Rimba accompanying Agus Harimurti, the son of President President of Republic Indonesia. So it means President himself sent his special envoy, special representative for this prestigious. So kontinuitas itu ya Pak. Iya. Presiden dari SBY, Jokowi, dan berikutnya Prabowo, jadi kontinuitas terus tuh ya. Continue di situ. Oke, terakhir Pak Ben. Pak Ben kan dibilang diberi akan amanah di TKN, Wakil Ketua Umum, dan juga di Retnas sebagai Dewan Pembina ya. Retnas ini relawan pengusaha muda nasional Prabowo Gibran. Nah, target apa sih Pak Ben yang akan Pak Ben lakukan untuk ya bisa spill lah ke sahabat Retnas dan teman-teman podcast. Target apa dan yang diharapkan dari penugasan Pak Ben di jabatan-jabatan strategis tersebut, dan juga apa tugas dan tanggung jawab Pak Ben? Ya, jadi terima kasih, saya sebagai wakil komandan di Gulf, saya diberikan tugas untuk segmen Tionghoa. Karena saya memang Tionghoa dan saya bisa diterima oleh kelompok-kelompok itu. Tapi seperti sekali lagi saya katakan tadi, Tionghoa itu sangat independen, sangat mandiri. Mereka punya rasionalitas, mereka punya hati. Semakin kita arahkan, semakin mereka akan resisten. Tapi ketika kita sampaikan apa adanya, kita lihatkan mereka visi apa yang mereka ingin mereka peroleh, mereka punya keputusan akan mengambil. Kita lihat sekarang ini pelan-pelan tanpa suatu arahan dan mobilisasi, ini kelompok-kelompok Tionghoa sudah mulai deklarasi. Deklarasi ada di sini yang banyak deklarasi menyatakan mendukung 02. Dan juga kalau memang dia pengusaha yang betul-betul ini, dia tidak akan banyak ngomong. Kenapa? Kontinuitas usaha dia itu kan dia berhitung untuk 100 tahun, 200 tahun. Dia tidak mau usaha dengan
ratusan ribu karyawannya ini ikut riak-riak kecil 5 tahunan yang sangat riskan terhadap usahanya. Dia pasti akan memilih orang yang terbaik untuk menjadikan Indonesia maju. Siapa yang bisa memajukan Indonesia maju, silakan. Kita lihat tokoh muda seperti Mas Gibran. Kita lihat pimpinan visioner seperti Pak Prabowo. Kita lihat nanti ada Pak Jokowi yang umurnya juga masih muda loh. Ada Rosan Roslani juga. Wah itu. Mantan dubes Amerika Serikat. Wow, itu luar biasa. Kan katanya kan kalau mau jadi RI 1 itu kan harus dekat sama US atau dengan China ya. Ya. Nanti kita bicara itu di sesi lain ya. Nah, tebakan terakhir, Pak Ben tebak, saya Tionghoa apa bukan? Kalau lihat namanya Muhammad Heru Mahyudin, kayaknya bukan. Oke, nanti saya jawab di episode selanjutnya. Terima kasih sahabat Repnas. Pastinya akan ada episode selanjutnya yang dengan narasumber dan bintang tamu yang menarik lainnya. So tetap stay tune dan jangan lupa subscribe. See you. Makasih Pak Ben. Terima kasih.